Okay guys, for today we'll just discuss about critical thinking and analysis, right? Critical, baca dulu aja ke critical thinking, gitu ya. Berpikir bukan thinking ya, thinking, right? K-nya letupin, king. Kayak raja, king, right? Thinking, critical thinking. Alright, K-nya kurang letupan, king. Ini angin saya mantep nih, king. Ya kan? King. Coba gini, king. Kurang kencang, king. Nah, terus cium. Nah, itulah dirimu ya. Right. King ya, and analysis. Analisis ya, penalaran kritis dan analisis. Artinya apa, guys? Nalar itu apa? Nalar itu apa sih? Nalar itu logika. Jadi orang yang punya nalar itu, oh, sekarang nih hujan. Ya udah berarti jalanan becek. Berarti nanti saya pelan-pelan deh kesananya ke pace-nya. Itu berarti logis dia, nalarnya bagus. Right. Bapak saya teriak-teriak, mungkin dia marah kenapa ya? Itu logis, berurutan gitu ya, berurutan. Dan juga kita pembahasannya adalah nalar logis dan nalar kritis dan analisis. Ini nalarnya yang kritis ya, bukan nalar biasa. Oke, K-nya letupin critical thinking, thinking and analysis are essential skills, alright, that empower, individuals, pakai J ya, bentar, Fadil, right, F, Fadil, salah, Fadil suka bumi, dari kapan Dil? Suka sama bumi? Dari kecil ya, alright. Gak penting banget pembahasannya. Nanyanya gak penting banget ya. Critical thinking ya, and analysis. Belum baca ya. Critical thinking and analysis are essential skills, right, that empower individuals, right, to navigate the complexities. Modern bacanya modern, bukan modern, modern, right, modern life. Right. Critical thinking, penalaran kritis, guys. Ya, kritis, nalar yang kritis. Nalar tadi apa? Logika ya. Logika yang kritis. Ya, ini digunakan ini sih, guys. Orang-orang yang kritis itu digunakan kalau masalahnya udah rumit, kayak ngurusin isu, bukan ngurusin problem. Problem itu gini, what's your problem? Gak punya duit nih, duit. Ya, tapi kalau pandemi, pemerintah tuh mikir, ini kalau dibiarin pada keliaran, penyakitnya menyebar. Kalau di lockdown, ekonomi mandek. Tapi gimana ya? Itu makanya perlu pemikiran kritis biar menentukan posisi yang tepat. Mau lockdown apa enggak nih? Nah, itu mikir, guys. Susah jadi pemimpin, jadi ini ya. Makanya kemarin berhubungan banget sama yang kemarin ya, effective leadership itu kan. Nah, itu pekerjaan paling sulit itu adalah mengambil keputusan, guys. Ya, kalau kompleks kayak gitu, soalnya pemimpin itu nggak boleh plan, wishy-washy nggak boleh, harus satu ya. Alright, Mr. Alam, Kendari. Alright, ada sir bawahnya. Okay. Critical thinking and analysis, jadi penalaran kritis dan analisis are essential skills. Keterampilan yang penting-pentingnya gimana, guys? Itu essential. Kenapa dia pakai essential? Penting yang mendasar, right? That empower, yang memberdayakan. Power itu kan daya atau kekuatan. Berarti kata kerjanya dari memberdayakan ya, empower itu, guys ya. Itu kata kerja itu. Empower individuals sama kayak people. Ya kan, people, orang-orang, right? Individual to navigate, mengarahkan the complexities, kerumitan ya guys ya, of modern life, kehidupan modern. Ya, sama kayak kita, what is it like, main TikTok apa enggak ya? Kalau main TikTok itu terinformasi, tapi waktu belajar terganggu. Tapi kalau nggak main, bisa kita out of dates, Cooper kayak Cooper gitu ya. Tapi kalau main TikTok kan bisa FOMO ya kan, fear of missing out gitu ya. Guys, FOMO itu ada kebalikannya loh. What is it? JOMO, what is it? Joy of missing out. Kalau F kan fear of missing out ya. Kalau JOMO itu joy of missing out, dia ketinggalan tapi seneng. Kenapa kok seneng? Kok ketinggalan? Nggak update tapi kok seneng? Ya dia nggak terpengaruh sama itu. Jadi dia hidupnya lebih tenang. Nggak perlu dia jual beli labubu itu. Ya, nggak terpengaruh ya kan? Ya, itulah guys. Oke, kalimat pertama aman, gampang sekali. Oke. Kalau mau debat lagi, mau diskusi, boleh guys ya. Biar teman-teman paham, saya cerita gini biar paham. Pas Q&A samplesnya, pas ngobrolnya jadi luas gitu ya. Jadi nggak sekata
per kalimat doang, nggak template ya ngobrolnya gitu guys ya. Because the most important skill in English is vocabulary and insight guys. Kalau grammar nanti aja dulu, yang penting kalian isinya banyak dulu aja guys. Alright, in speaking like that. Oke, yang kedua, these skills. Ini bahasa Inggrisnya apa? Ini guys, ininya satu apa? THIS ya tulisannya ya. Itu bacanya this. Tapi kalau ini banyak itu these, pakai i. These, THIS itu these. Kalau THIS itu this, that, alright, those, alright, gitu ya. Itu banyak, itu ya. Alright, Mr. Ahmed from Palembang. Iya. Ahmad Palembang. Udah saya kirim, udah. Alright. Critical, baca lagi. These skills enable us to evaluate information critically, discern patterns, and make informed decisions based on evidence. Jadi skill ini, skill apa tadi guys? Skill nalar kritis tadi ya, critical thinking tadi, enable us, memungkinkan kita to evaluate, untuk mengevaluasi informasi dengan kritis guys ya. Discern pattern, what is the meaning of discern guys? Discern membedakan, right? Membedakan pola. Tapi kan apa bedanya sama differ? Differ kan juga membedakan. Differ itu gini guys, oh ini anggur, ini jeruk. Ya ini differ gampang. Tapi kalau ini jeruk, ini juga jeruk, ya harus discern. Bedanya harus mendalam lagi, lebih mendalam ya. Discern patterns ya. Ini apa maksudnya ini? Ada berita kayak gini apa maksudnya? Apakah buat propaganda apa? Propaganda tahu teman-teman? Ketika media itu bikin berita yang besar, tujuannya untuk mengarahkan kita, untuk memilih, mungkin untuk kepentingan politik, mengarahkan salah satu calon dan segala macam. Yeah, I like Pak Prabowo guys. Actually I'm the Prabowo supporter, but I don't like when timnya itu pakai TikTok untuk propaganda. Ya, oke gas salah satu propaganda. Jadi kita bias guys. Jadi mikirnya di bias. You know the meaning of bias guys? Bias itu nggak objektif. Kita memilih calon presiden itu nggak dari skillnya masing-masing, dari kapasitasnya masing-masing, cuman karena popularitasnya aja, karena kita seneng aja. Guys, ini ada penjahat nih ya. Penjahat itu jahat apa ini? Jahat. Tapi kalau dia teman kita akan bias. Ini jahat apa enggak ya dia ya? Jadi bias itu pakai perasaan gitu loh. Fakta dikaburkan. Bias itu kan kabur. Faktanya kabur gara-gara perasaan, gitu ya. So kalau di Indonesia itu kalau mau jadi presiden itu harus populer dulu ya, mana yang paling populer. Tapi I'm a Prabowo supporter karena saya menilai dari 3 calon itu memang Pak Prabowo. Cuman caranya terlalu hype gitu ya, terlalu nggak apa-apa sih, it's okay. Yang penting menang ya. Alright. Oke, caranya masing-masing. Alright guys, itulah kenapa discern patterns. Itu yang dimaksud dengan discern patterns. Kenapa sih saya dikasih berita begini-begini, harus tahu maksudnya ya. Nah, kita harus kritis guys, nggak boleh terima-terima aja. Alright. Okay, and make informed decision based on evidence. Dan membuat keputusan juga harus berdasarkan bukti-bukti yang valid ya guys ya. Pertama asumsi, baru harus diverifikasi. Asumsi itu harus diverifikasi ya guys ya, biar jadi keputusan. Asumsi doang, oh saya nggak suka sama dia, saya maunya kalian HRD nih, saya nggak suka sama yang itu, saya maunya yang ini. Itu asumsi doang. Ini kayaknya jahat nih orang ini, saya nggak mau terima. Yang itu aja, itu asumsi, harus diverifikasi dulu, bener gak sih dia jahat atau gimana, baru bisa kita keputusannya ini. Ingat guys, ketika kalian udah naik jadi pemimpin, you cannot be wishy-washy, nggak bisa. Pemimpin kalau udah ngomong saya pilih A, itu nggak boleh ganti-ganti. Kenapa? Kalau diganti akan respectnya bawahanmu ini hilang gitu ya. Nah itu plan bosnya. Kalau bos plan itu bahaya, udah organisasinya mati semua guys. Alright, organisasinya nggak akan berjalan makanya salah satu pekerjaan yang tersulit itu mengambil keputusan. Makanya itu gajinya gede hanya untuk bos-bos ya guys ya. Alright, oke. Biasanya ada yang nanya gini ya, Sir, saya bingung bedain entrepreneur sama businessman. Ada yang tahu guys? Seralam tahu? Entrepreneur and businessman. What is the difference? Wirausaha sama pengusaha. What is it? Kalau teman-teman dari nol itu perintis itu namanya entrepreneur. Ya, atau punya cara yang baru itu entrepreneur. Kalau udah jalan tinggal ngurusin produksi, volume produksi, profitnya dari mana, itu businessman. Ya, kayaan mana sih? Ya kayaan businessman. Kan level selanjutnya dari entrepreneur itu businessman. Ada nggak Sir orang sekolah langsung businessman? Ada.
Ada, dia langsung megang jadi CEO gitu. Ada, nggak bikin warung lagi, dia langsung megang Starbucks, jadi manajer Starbucks, langsung punya saham di situ. Yes, understand what I mean? Atau dia dapat warisan gitu ya. Intinya bisnis itu cuma ngurusin ini aja. What is it like operational, profit segala macam. Kalau siapa namanya tadi? Satunya entrepreneur itu ngurusin idenya, ide awalnya, terus modal awalnya gimana, itu lebih ribet guys. Alright, the next what is it? Wih, baru dapat 2 guys. Oke lanjut ya. In an age inundated with information, inundated with information, inundated itu ya kayak dibanjiri gitu guys ya. The ability to analyze data and recognize biases is paramount. Oke, di era yang inundated itu adalah dibanjiri gitu aja guys, dibanjiri ya, kalau kalian cari di Google Translate itu artinya tergenang sih, atau dibanjiri gitu ya, dibanjiri dengan informasi itu banyak banget ya di TikTok, scroll terus gitu. The ability to analyze data, kemampuan untuk menganalisa data dan mengenali bias, is paramount, sangat penting guys, biar kita nggak bisa diprovokasi gitu ya. Oh ini jahat nih, ayo di up terus beritanya ya, jadi kita benci sama orang itu. For example like Gus Miftah umpamanya ya kan, ya meskipun bener sih dia, tapi kan kita nggak tahu kalau dia memang gaya bicaranya memang gitu. Saya memang nggak setuju waktu dia bilang goblok ST itu ya, memang nggak setuju. Tapi kan yang bikin kita marah itu karena di up terus. Dan untungnya buat kita apa guys? It's wasting my time. Oh iya, sekedar tahu ya udah. I change my asemik ngeliat nonton yang lain, because my target is not mengebuli orang. Ya. Dan kadang-kadang guys, something bad can be good, something good can be bad, right? So like for example like Agus Buntung, you know guys, Agus Buntung, berita Agus Buntung itu kan bad, dia kan bad ya. Tapi itu good for me, karena saya baru tahu ada orang buntung bisa melakukan hal seperti itu. Informasi baru guys, yang sebelumnya saya nggak percaya gitu. And then something good can be bad, for example like this guys. Itu orang dulu ada raja Afrika yang mau naik haji ke Mekah, itu setiap jalanan dikasih emas. Ada orang ketemu orang kasih emas. Bagus nggak? It's very good. Apa yang terjadi pada Arab pada saat itu? Inflasi besar guys. Jadi inflasi, harga-harga barang meroket karena semua orang megang duit. Duitnya udah habis, harganya tetap. Ya udah nggak bisa beli. Inflasi, nanti aja gitu. Inflasi, ya, harga barang jadi tinggi. Ya karena semua megang duit. Ya saya mahalin, you know, ya, nasi dengan inflasi besar, ya, gitu guys, nggak semuanya ya. Makanya kita harus bisa menganalisa, mengenali bias sangat penting. Oke, letupin. Engaging in critical thinking foster creativity and innovation. Okay, allowing for the exploration of alternating solutions to problems. Engaging ya terlibat ya, saya melibatkan diri di in critical thinking, dalam penalaran yang kritis, foster creativity, mendorong ya, foster udah saya kasih tahu ya, foster kreativitas dan juga inovasi. Kreatif dan inovasi itu pengembangan dari yang sebelumnya udah ada inovasi. Allowing ya memungkinkan, allow kan boleh ya, membolehkan atau memungkinkan, for the exploration, eksplorasi ya penjelajahan. Menjelajahan apa ini? Dari alternative solution to problems, dari solusi alternatif untuk masalah. Teman-teman, solusi alternatif untuk masalah, guys. Bisa nggak sih orang cuma punya duit 100 juta tapi bikin dia mau ngalahin bos ojek atau pangkalan ojek yang udah punya umpamanya udah 200 karyawan gitu, 300 karyawan, kita cuma punya duit umpamanya 50 juta. Kalau kita ngerti first principle thinking, bisa, Gojek bisa. Yang penting apa yang dibutuhkan sama masyarakat aja, dan kamu cari cara murahnya bagaimana. Itu udah dibuktikan sama Gojek, Airbnb. Gini, Airbnb punya hotel nggak? Nggak punya, tapi apakah dia lebih besar dari hotel-hotel? Besar. Gojek itu punya motor nggak? Mr. Rizky, right. Rizky, Mr. siapa? Chat me, sir. Chat me, nama sama tempat lahir, kota asal, ya. Ini temenan sama Mr. Rizky. Oh ya, nanti Mr. Rizky yang ngirim dulu, right. Rizky Batam. Gojek itu punya motor nggak, guys? Nggak punya, ya paling cuma motor operasional. Tapi dia bisa ngalahin bos-bos ojek kan di seluruh Indonesia. Itu namanya first principle thinking, guys. Jadi fokusnya ke masalah masyarakat aja. Jadi dia tuh dimulai, pokoknya mau ngelawan ini ya, ngelawan bos ojek ini ya. Dia nggak mulai dari duitnya harus digedein, terus dia punya 200 motor, berarti saya harus punya 300. Nggak gitu. Dia nanyain pelanggannya, kenapa sih kamu naik ojek? Oh aman pak, oh karena cepet pak. Ini, ya udah dia bikin aplikasi yang aman, cepet.
sama aja pelayanannya, malah dia lebih nambah, ya kan? Dan dia nggak perlu punya motor. Nah, kayak gitu. Itu namanya, itu hasil dari critical thinking, guys. Kalau mikirnya nggak kritis, nggak nyampe situ. Alright. Oke, gitu ya pokoknya. Alright. What is it again? Ini mana guys? Moreover ya. Moreover. Okay, critical thinking, thinking dulu ya. Enhances our communication skills. Communication skill. Okay, enabling us to articulate our thoughts. Thoughts clearly and persuasively. Oke, selain itu moreover, furthermore, additionally, bebas ya. Critical thinking itu mendorong apa guys? Communication skill. Ini adalah komunikasi ya. Di communication itu diajarin tentang akar-akar juga nggak? Kita ada orang debat nih. Kalau kita bisa langsung lihat akarnya, apa yang orang ini butuhkan, ya kan? Kira-kira ini akarnya di sini nih. Kita sebutin itu, obrolan cepat beres dan dia juga akan terpengaruh sama kita, persuasif kita. Kalau saya belajarnya bukan di ilmu komunikasi, itu di ilmu filsafat. Ngobrol nih, debat nih, cari dulu akarnya. Kalau nggak ketemu akarnya, nggak bakal kelar nih, apa namanya, obrolannya, gitu. Contohnya gimana ya? Aduh, lupa nyari contoh guys. Ya. Langsung ke akar gitu lah guys. Bisa meningkatkan communication skill lah intinya dia. Enabling us, memungkinkan kita untuk articulate yang mengungkapkan ya. Tapi dari kata artikulasi deh ya, kejelasan omongan gitu ya. Articulate, what is it? Our thoughts clearly, menyampaikan pemikiran kita dengan jelas, and persuasively, meyakinkan itu maksudnya orang lain jadi yakin sama kita, persuasif ya guys ya. Alright, okay, what is it again? The process of analysis involves breaking down complex concepts into manageable parts to gain a deeper understanding. Proses analisa guys, process of analysis. Proses analisis itu involves, melibatkan breaking down, itu dipecah-pecah lagi gitu ya. Ada hal yang besar kita pecah-pecah jadi lebih gampang gitu ya. Complex concepts into manageable parts, bagian-bagian yang dapat di-manage, dikelola, to gain a deeper understanding, untuk pemahaman yang lebih dalam. Biasanya saya sering melakukannya di sini guys. What is it when I explain about something, I give you the example. Sebenarnya itu proses apa yang susah jadi saya gampang-gampangin. For example, decisiveness. What is the meaning of decisiveness guys? Ketegasan kan? Assertiveness, ketegasan. Strict, tegas juga. Cuman bedanya gini, kalau kita mau membahas tentang tegas guys, decisiveness itu dia nggak pelin-pelan. Oke, kalau assertiveness dia tegas tapi nggak ngegas. Umpamanya dia harus mengatakan sesuatu, umpamanya mecat orang nih, dia bisa mencat. Kamu saya pecat ya, kamu saya PHK dulu, kamu dikenakan pemutusan hubungan kerja, dan dia nggak ada malu-malu di situ. Umpamanya kalian makan nih, ada laler di situ, berani ngomong nggak? Kalau berani ngomong, Pak, tolong ini ada hewan di sini, berani ngomong, itu namanya assertive. Tegas yang ini hak saya ya, harus dibikinin lagi dong, hak saya. Tapi kalau decisiveness itu masalah A atau B gitu guys. Kalau strict itu masalah aturan, kedisiplinan. Bapak saya strict segala macam. Itu kalau kita kan kemarin saya udah bilang ya kayak gitu ya. Itu adalah membreaking down dari sesuatu yang agak rumit gitu guys. And then di situ kita punya kata gain. What is the meaning of gain guys? Kalau kayak kata Bill Gates, no pain no gain, no fuss. Alright. Mr. Fajar ya Mr. ya? Sir, what is your name? Fajar, right? Udah sir, saya udah kirim. Dikit lagi sih guys. Alright, moreover, okay, gain. What is the meaning of gain? Gain is mendapatkan guys. Tapi gain itu nggak bisa, vocabnya gain itu nggak bisa dipakai untuk yang negatif ya. Harus selalu positif. Yeah. Gain itu ya gain money, gain, pokoknya positif aja. Kalau gain problem nggak bisa, get problem bisa, mendapatkan masalah. Yeah. Kecuali gain weight ya guys ya. Gain weight itu kan mendapatkan berat badan lebih, itu bisa sih. Tapi kan nggak selalu negatif itu kan, bisa positif juga bagi orang yang kurus, ya kan? Gain, tapi biasanya dia pakai untuk yang positif aja. Apa artinya guys di sini? Gain a deeper understanding ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, right? Proses analisis melibatkan pemecahan konsep kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, guys. Dulu saya pernah
belajar di Kresna guys, saya bingung bedain antara finite verb sama infinite. Karena dia tulisannya gini di bukunya. Jika ini bertemu dengan ini, maka ini. Jika ini bertemu dengan ini, maka dia finite. Pernah gitu di Kresna, teman-teman? Nah, saya pikir oh ternyata simple guys. Simple. Finite itu verb ing jika sendirian ya, termasuk gerund segala macam. Ada to verb 1, baru verb 3 jika sendirian. Ini finite atau verb kata kerja mati. Selain itu hidup semua finite. Gitu guys. Itu namanya breaking down. Jadi simple gitu guys ya. Sama kayak rumus I MC kuadrat itu guys, kalau ditulisin penjabarannya itu luas banget. Tapi Albert Einstein menulisnya dengan I sama dengan MC square kuadrat gitu guys ya intinya. Oke, lanjut dulu guys. Alright, deeper understanding. By cultivating masih banyak ya? Enggak ada, dikit lagi. By cultivating these skills, right? Cultivating these skills, right? We can become more effective problem solvers. And decision makers in our personal and professional lives. Alright. Ya, lives itu ya guys ya, kehidupan ya guys ya. Kalau kehidupan lives bacanya, kalau tinggal he lives in the pare namanya. He lives in pare. Bukan tinggal ya, tapi ini kehidupan. Kalau dia jamak harus pakai vah gitu ya guys ya. By cultivating these skills, dengan mengembangkan keterampilan ini tadi ya guys ya, we can become more effective problem solver. Kita bisa menjadi pemecah masalah yang lebih efektif. Efektif itu adalah tepat sasaran ya guys ya. Tepat sasaran. Kalau efficient itu sumber daya sedikit, dia dapat banyak lah intinya. And decision makers, kita juga bisa menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif ya guys ya. In our personal, di kehidupan pribadi ataupun di kehidupan profesional, berarti kehidupan kantoran kita, mamanya ikut orang gitu ya. J-nya letupin guys, in educational settings. Setting itu bisa pengaturan, bisa lingkungan ya guys ya. Settings fostering critical thinking. Critical thinking is crucial for developing independent learners who can thrive in diverse environments. Oke, in educational settings, di lingkungan pendidikan guys, fostering, mendorong pemikiran kritis itu is crucial, adalah krusial guys, mendesak ya dia, harus ada gitu ya, for developing independent learners, mengembangkan pembelajar yang independen guys. I like studying really. Saya adalah pembelajar guys teman-teman, tapi segini, I like education but somehow I don't like schools. Saya nggak belajar dari sekolah guys. I don't like school but I like education. Saya menganggapnya itu berbeda, karena di school itu ada sistem, dan sistemnya belum tentu kita suka. Tapi kalau educationnya saya suka. Yeah, understand what I mean? Nah, berarti saya seorang apa? Independent learners. Ya kan, karena saya mengkonsep sendiri gitu guys ya. Developing. Kalau saya nggak punya critical thinking, bahaya gitu loh. Alright, banyak teman-teman pasti dengan mudahnya mendebat saya. Oh kan ini decisiveness kan ini kan ini ya, itu dengan mudah. Kalau saya nggak masuk ke dalam dan berpikir kritis di situ. Kalau saya nggak megang akarnya, saya akan mudah sekali dibantah sama teman-teman ketika saya ngomong ini. Gitu guys ya. Penting banget berarti ya critical thinking, alright guys. Karena bisa mengembangkan pembelajar mandiri yang dapat berkembang dalam berbagai lingkungan ya, diverse environments. Alright. Thrive itu berkembang guys. Di lingkungan pendidikan, ini pendidikan dia bilang ya, bukan sekolahan ya, beda lagi ya situ. Ya, saya menganggapnya berbeda. Mendorong penalaran kritis sangat penting untuk mengembangkan pembelajar mandiri. Pembelajar kalau di sini dia pakai learner, apa bedanya sama study ya? Study sama learn, udah tahu ya? Study, what's the difference between study and learn, guys? Study itu proses belajar. Ini mamanya saya buka buku ini study nih. Tapi kalau saya nggak ngerti apa-apa, berarti saya nggak learn. Learn itu dilihat dari dapatnya. Makanya ada orang bilang, I have studied for 5 hours, but I didn't learn anything. Saya nggak belajar apa-apa, saya nggak dapat apa-apa. Learn itu dilihat dari dapatnya. Meskipun nggak belajar, bisa dapat learn, bisa. From my father, I learn something, bisa. Tapi dia nggak ngajar, bukan study something, no, learn something, gitu ya. Karena dilihat dari dapatnya. Teman-teman harus kritis ya. Kok nggak ada yang nanya? Kritis dong. Ini kan pembahasannya nalar kritis ini, harus kritis teman-teman. Dulu teman-teman waktu saya belajar di Kresna itu saya sempat agak kurang disukai sama beberapa tutornya karena saya banyak nanya gitu ya. Nah, pemikiran kritis
Tapi kan bagus sir, bisanya berarti kritis. Enggak, lihat-lihat tempat dulu. Ya mereka ngejelasin simple present, saya ngebahas gerund, saya nanya gerund gitu. Nanti dulu mungkin. Jadi itu juga mengerti situasi itu juga hasil dari nalar kritis guys. Enggak semua tempat kita, itu apa? Itu namanya lugu. Oke, nalar kritis tapi dia naif, so kompleks ya pemikirannya ya. Apa namanya? Strateginya kompleks ya. Jadi lihat dulu. Alright. Oke, tapi ini saya suruh memang guys kalau mau nanya mana ini kok apa ser nggak paham bagian ini ya, gitu. Silakan guys. I like it. Who can thrive in diverse environments, yang bisa berkembang dalam berbagai lingkungan. Terakhir, alhamdulillah ya. Ultimately, critical thinking and analysis are not just academic skills. Okay, they are vital tools for lifelong learning and personal growth. Pada akhirnya penalaran kritis dan analisis itu are not just academic skill, bukan cuma tentang akademis ya. They are vital tools, alat yang vital itu penting banget for lifelong learning, untuk pembelajaran jangka panjang seumur hidup ya, and personal growth. Dan juga pertumbuhan pribadi. Pokoknya teman-teman, nalar kritis itu ya kalau di bahasa filsafatnya ya, dialektika. You know dialektika guys? Dialektika itu adalah pernyataan lawan dilawan bantahan, pernyataan lawan bantahan menjadi nyampur nanti. Nah, kalau udah nyampur nanti ini jadi pernyataan baru yang harus dibantah lagi dan dicampurkan lagi, disintetiskan lagi, ini jadi tesis baru, dilawan lagi. Pokoknya ada sesuatu yang udah bagus, jangan oke-oke aja. Kayaknya bisa dicari celahnya. Ya berarti nyari cacat, sir. Iya memang nyari cacat, guys. Critical thinking itu nyari cacat di segala sesuatu yang udah kayaknya udah bagus. Gunanya untuk apa? Bukan untuk nyacat, bukan untuk ini jelek, bukan. Biar ada pengembangannya lagi. Kalau kita nggak punya nalar kritis, nggak punya dialektika, ya udah HP paling bagus sampai sekarang ya Nokia, guys. Karena nggak ada yang berpikir lebih lagi. Sekarang apa yang paling bagus? iPhone. Harus ada orang yang mikir gimana caranya ini lebih dari iPhone segala macam gitu ya. Dunia berkembang karena nalar kritis. Kalau di bahasa filsafatnya disebut dialektika guys, ciptaan Socrates. Alright, oke gitu. Alright, langsung Q&A samples. Kapan kita menggunakan diverse, kapan kita menggunakan variety? Variety, kalau diverse itu keberagaman, beragam dia, banyak jenisnya. Variety sama aja ya. Variasi sama beragam itu ada ininya nggak guys? Meaning tersembunyinya nggak? Bisa? Can you discern guys? Can you discern? Bisa? Bagus pertanyaannya, bagus. Karena itu sulit di discern nih guys. Sulit banget dibedain. Variasi sama ragam. Saya belum nemu sir. Saya belum nemu. Itu saya belum. Saya abis ini saya cari. But good question. I will. Dan guys, maybe it's not what is it? You will not follow it. But when you don't know something, say you don't know. Bilang aja kalian nggak tahu. For example, like this, bener. Mister bagus pertanyaan ragam sama variasi dan saya nggak tahu. Kenapa guys? Karena kalau kita arrogance, like saya tahu itu mungkin gini, itu akan menghambat pembelajaran kita. Nggak cepet guys. I just divide person into two groups, guys. Number one is stupid, number two is arrogant, and I am stupid. Bagian stupidnya saya. So that's why I learn. Karena saya bodoh, saya belajar. Saya nggak mau yang bagian sana, bagian arrogance, right? Stupid. Loh, sir, siapa yang ngajarin itu? Yang ngajarin namanya Steve Jobs. Steve Jobs bilang, stay foolish, stay hungry. Tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Artinya apa? Nanti aja kita bahas. Pasti sudah tahu ya. Lapar ilmu pengetahuan maksudnya. Oke, bisa. Saya cariin bisa. Bentar ya. Alright, langsung guys. Alright. Berapa orang nih? 2, 3, 4, 5. Tuh. Alright. 1, 2. Nufus. 1, 2, 3, 4, 5. Right? 1. No. You are. Wait sini aja. One, Mr. Sorry. No. You, Mr. Alam, with Nufus. Right. Mr. ini sama you, Adele. You are with Yas. Alright. Bertiga? Siapa yang bertiga? Bisa bertiga. Alright. Oke. Coba saya mau lihat ininya.
perbandingan skillnya, speakingnya. Nanti kalau nggak cocok, saya putar-putar lagi. Karena kalau speaking ya, di kelas speaking itu harus hampir setara, nggak boleh terlalu jomplang, gitu ya. Saya lihat dulu, right.